kan ada air yang keluar ya, ada darah yang keluar. Bisa terlihat? Perkenalkan, saya Nuri Fatria Merdotilah dari tim produksi video alam dan sosial di Ruang Belajar Akil. Perkenalkan, nama saya Dery Satya Fitra Taufan Luis. Saya selaku saat ini mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Kebetulan saya berkuliah di Mengenai Pendidikan di Prodi Diploma 3 Teknologi Transfusi Darah. Yang saya tahu tentang donor darah itu suatu proses pengambilan darah yang dilakukan secara sukarela ya, Kak. Jadi nantinya darah-darah itu dikumpulkan mungkin kayak di sebuah bank darah untuk stok yang nantinya digunakan untuk transfusi darah untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau sepengetahuan saya untuk donor darah itu sendiri adalah proses pengambilan darah dari secara sukarela melalui vena cavity atau lengan kanan sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, nanti itu setelah diambil itu kan biasanya ada minimal pengambilan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing unit transfusi darah ada di PMI, entah itu PMI, entah itu rumah sakit. Biasanya minimal 250 mili sampai maksimal itu sekitar 450 mili. Nah, itu nanti darah yang telah diambil dari vena cavity dari pendonor, nanti darah itu akan disimpan dan diolah. Begitu. Jadi nanti untuk darah itu tidak serta-merta ada pasien atau sesuai permintaan. Nanti darah itu diolah terlebih dahulu menjadi produk komponen seperti plasma, white blood cell, whole blood atau dan lain-lain. Nanti itu baru kita berikan ke pasien setelah melalui pemeriksaan seperti itu. Awalnya itu motivasinya apa ya? Penasaran aja sih, cuman pengen cari pengalamannya. Soalnya waktu itu donor darah pertama kali kan di sekolah ya, yang kebetulan difasilitasi oleh sekolah. Mungkin saat itu juga bertepatan sama Hari Donor Darah Sedunia gitu. Selain itu mungkin ya ada rasa sedikit ingin melakukan sumbang darah atau membantu orang yang membutuhkan darah saya gitu dengan cara donor darah ini. Untuk motivasi sebenarnya berawal dari dulu SMA. Waktu SMA itu kan sering ada kegiatan donor darah di sekolahan berbarengan dengan classmate. Nah, dari situ saya pikir kenapa aku nggak donor darah aja ya. Sementara waktu itu umurnya masih belum mencukupi karena minimal untuk bisa syarat kita donor darah itu minimal 17 tahun. Nah, waktu itu masih umur 16 tahun jadi belum bisa untuk mendonorkan darahnya. Dan dari situ sih motivasi melihat orang bisa donor kok kayak wah gitu ya. Karena ya bisa disimpulkan sih kalau orang yang bisa melakukan donor darah itu seseorang yang sehat. Karena kita sebelum melakukan pradonor darah itu harus melalui beberapa seleksi yang melalui anamnesa kesehatan, cek fisik kesehatan seperti berat badan, tanda-tanda vital, tensinya harus normal, hemoglobinnya harus normal. Jadi kita harus dalam keadaan fit. Jadi motivasinya sih ya kalau mungkin kita bisa donor darah itu kita anggapannya sehat ya. Seperti itu. Jadi motivasinya. Saat donor darah waktu itu kan SMA ya, Kak. Jadi karena penasaran, awalnya juga deg-degan. Soalnya takut sama jarum suntik yang mungkin saya expect-nya itu besar gitu kan. Soalnya buat ambil darahnya. Tapi ternyata nggak sesakit itu juga. Mungkin lebih sakitan kalau dicubit. Terus waktu proses pengambilan darah yang jelas kepala pusing, terus lemas, terus agak mual juga. Jadi pas pengambilan darah sampai selesai itu posisi saya ketika diambil darahnya itu tiduran gitu. Mungkin agak biar sayanya juga nyaman gitu ya. Terus setelah itu panitianya ya seperti biasa ngasihin obat vitamin buat penambah darah dan juga kayak makanan kayak roti-roti dan susu gitu. Terus mungkin efek setelah donor darah nggak terlalu ngefek juga, kayak mungkin lemes juga nggak terlalu. Yang saya rasain mungkin ini
badan itu agak lebih seger ya, soalnya kan setelah diambil darahnya, tubuh secara otomatis juga mungkin melakukan produksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi lebih nggak suka ngantuk. Itu sih kayaknya. Pengalaman donor darah. Kalau pengalaman donor darah mungkin yang paling berkesan itu saat kebetulan kan saya berkuliah di jurusan prodi Diploma 3 Teknologi Transfusi Darah. Jadi ada kompetensi di mana kita itu harus bisa melakukan AFTAP. AFTAP itu mengambil darah dari pendonor itu. Jadi kita harus bisa melakukan hal tersebut. Nah, di situ kan kita kan masih awam ya ketika itu. Jadi saya sebagai relawan untuk sampel untuk donor darah. Jadi ya mungkin pengalamannya cuman waktu itu sih darahnya tidak terambil secara sempurna, secara maksimal. Maksimalnya kan 350. Jadi darahnya itu tidak maksimal sampai 350. Mungkin kalau kita tahu bahwa darah kalau tidak memenuhi sampai batas 350 mili, itu darahnya tidak bisa digunakan. Jadi kecewanya di situ sih, setelah darahnya diambil tapi tidak bisa digunakan. Kalau yang dirasakan setelah donor darah sih, kalau dia orangnya baru pertama kali donor darah, itu biasanya merasakan pusing karena kita kan bahasa istilahnya kedokteran itu shock hypervolemic. Jadi dia itu merasa pusing karena ya itu tadi setelah melakukan donor darah otomatis hemoglobin atau kadar zat besi dalam tubuhnya itu sedikit atau berkurang dari sebelumnya. Jadi hemoglobin itu kan fungsinya untuk mengikat oksigen dan dibawa ke otak. Makanya kenapa dia bisa pusing, karena memang kurang asupan oksigen ke otak. Jadi mungkin untuk pengalaman orang pertama kali donor sih yang paling sering ya pusing. Makanya dari itu setelah donor darah itu diharuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena setelah selesai donor darah itu kan dapat snack toh. Nah, setelah dapat snack itu dimakan dulu, diminum dulu vitaminnya, dimakan rotinya, diminum susunya. Itu jika sudah merasa stabil kembali tubuhnya, baru boleh beranjak dari ruang istirahat. Jadi setelah donor darah diusahakan istirahat dulu, jangan langsung beranjak. Seperti itu, untuk mengantisipasi rasa pusing tersebut. Selagi bisa membantu orang lain, hidup cuma sekali ya. Jadi selagi tubuh ini bisa untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, meskipun itu bukan sebuah material atau uang, kita bisa bantu dengan apa yang kita punya gitu. Dan jangan biarkan darahmu itu diambil sama nyamuk dengan sia-sia, tapi juga manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan cara membantu berdonor darah dan juga bisa menyelamatkan nyawa orang lain.